Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, sahabat rahimakumullah, alhamdulillah. Di kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kita masih dipilih oleh Allah. Kita masih diberikan hidayah oleh Allah untuk menggunakan waktu kita, memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memasuki taman-taman surga Allah SWT, yaitu di sebuah majelis taklim. Mudah-mudahan majelis ini menjadi wasilah untuk kita semakin dekat dengan Allah SWT, semakin istiqomah kita, dan juga menjadi wasilah untuk hidayah kepada diri kita masing-masing. Salam dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, pada segenap keluarga beliau, segenap umat yang istiqomah di jalannya, yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya, yang senantiasa mengibarkan panji-panji risalahnya, yang senantiasa mencintai beliau lahir batin, sehingga dengan harapan mudah-mudahan kita nanti kelak diakui sebagai umatnya dan pada akhirnya diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Bapak majelis taklim rahimakumullah, di kesempatan ini kita akan mencoba menyampaikan sebuah tema berkaitan dengan masalah ta'riful insan, yaitu berkaitan dengan masalah definisi atau pengertian tentang manusia. Kita sama-sama tahu bahwa teori tentang manusia ini, diskusi tentang pengertian manusia itu sudah lama dibahas. Sejak zaman Plato, sejak zaman filsuf-filsuf dulu sudah dibahas tentang itu. Sehingga ada mengatakan homo sapiens, ada dikatakan makhluk sosial, dan lain sebagainya. Itu adalah teori-teori yang berkaitan dengan manusia itu. Lantas bagaimana kita melihat atau memahami tentang manusia itu sendiri? Sebab kalau kita tidak memahami tentang manusia, padahal kita adalah manusia, kita tidak memahami konsep manusia, padahal kita adalah manusia, ingin berbahaya. Sebab bisa jadi nanti kita jadi orang yang tidak sadar sebagai manusia, ya. Sehingga dia tidak tahu dari mana dia diciptakan, dia tidak memahami untuk apa dia diciptakan, dan ujung-ujungnya dia tidak tahu akan kemana dia setelah diciptakan. Maka dengan memahami manusia itu, dengan harapan kita nanti tahu betul manusia itu dari mana, kemudian untuk apa diciptakan, kemudian adalah kemana dia setelah diciptakan itu. Jamaah rahimahullah. Jadi al-insan itu, dalam konsep Islam itu adalah terdiri dari dua unsur. Ada unsur yang namanya ar-ruh atau ruh. Ada unsur namanya at-turab atau tanah. Tanah artinya adalah, kalau makna aslinya adalah at-turab itu tanah. Tapi yang dimaksud adalah fisik atau jasad. Sehingga dia mengatakan manusia itu ada unsur buminya, ada unsur langitnya. Unsur bumi karena diciptakan dari tanah, unsur langit karena dari
ruh itu ada ditiupkan kepada manusia. Ada ungkapan begitu. Kemudian jika dua unsur ini bertemu, maka genap dikatakan al-insan. Kalau salah satu tidak ada, bisa jadi bukan lagi al-insan. Ada jasadnya, nggak ada rohnya, itu namanya jenazah. Ya, itu tidak sempurna dikatakan al-insan. Kemudian Allah Taala al-insan ini yang telah dilengkapi dengan dua unsur tadi itu, oleh Allah diberikan anugerah potensi, yang potensi ini tidak diberikan kepada selain manusia. Jadi potensi hanya untuk manusia, ya, bukan untuk yang lainnya. Gitu. Tidak untuk hewan, tidak untuk binatang. Ya. Yang pertama potensi itu dikatakan adalah al-qalbu, hati. Al-qalbu dalam hati maknanya bukan makna hati secara fisik namanya hepar, itu bukan. Hati yang berbentuk merah hati itu bukan seperti itu. Sebab kalau hanya berbentuk seperti itu, hewan pun juga punya. Kambing punya itu tambahan sate itu. Ya, untuk tambahan sate itu kan biasanya hati gitu. Yang dimaksud di sini adalah hati itu makna secara rohani. Ya, makna secara rohani. Gitu. Maka di dalam hati ini kita bisa merasakan berbagai macam perasaan. Ada perasaan gembira, ada perasaan sedih, ada perasaan senang, ada perasaan terharu, dan segala macam perasaan itu di hati itu. Ya. Maka dengan hati itu, al-qalbu itu, maka dengan adanya al-qalbu itu bisa namanya al-azmu. Ya. Al-azmu, azam. Ya. Dengan hati itu dia bisa berazam. Dia merasakan bahagia, dia merasakan sedih, maka dia bisa berazam untuk bercita-cita jadi orang bahagia. Dia punya perasaan gembira, dia bercita ingin orang yang bergembira. Maka dengan al-qalbu ini kita bisa namanya al-azmu. Dengan hati ini kita bisa membuat azam, tekad, cita-cita. Itu letaknya di hati. Letaknya di hati. Nah, seorang muslim yang baik itu cita-citanya adalah bukan sekedar jadi pejabat, bukan jadi presiden atau di bawahnya, bukan punya rumah yang bagus, bukan punya kendaraan yang mewah. Itu bukan cita-cita. Sebab jabatan, wajah yang cantik atau ganteng, harta yang banyak, itu bukan hakikat kebahagiaan. Itu hanya gambaran, perasaan, prasangka. Bisa benar, bisa tidak. Sebab bisa jadi orang itu ya, memiliki harta tapi nggak bahagia. Ya, memiliki istri yang cantik itu nggak bahagia. Ini dibuktikan bahwa ternyata banyak orang yang istrinya cantik, konon kabarnya artis itu banyak yang cerai. Berarti kan nggak bahagia. Itu hanya prasangka saja. Harta yang banyak itu pun tidak menjamin bahagia. Gitu. Karena buktinya ternyata banyak orang yang kaya, bahkan punya perusahaan, beberapa perusahaan, mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Mungkin Anda pernah dengar itu, semacam itu. Itu artinya bahwa memang tidak bahagia di situ. Gitu. Ya. Jadi cita-cita berbahagia itu, ya. Seorang muslim, sekali lagi, bukan mendapatkan yang sifatnya materi yang saya sampaikan tadi itu. Sebab itu bukan bahagia secara hakikat. Itu hanya gambaran saja, kira-kira saja, atau mungkin simbol saja. Ya. Buktinya apa? Ya tadi itu. Banyak yang kaya tapi nggak bahagia, banyak yang istrinya cantik tapi nggak bahagia, banyak yang terkenal tapi nggak bahagia, banyak yang populer tapi nggak bahagia. Karena bahagia itu populer itu tidak menjamin bahagia. Katanya
artis Korea itu ada yang bunuh diri gara-gara dibully. Dia kan terkenal, sak jagat kenal, sak dunia kenal dia, tapi dia nggak bahagia. Maka dalam Islam bahagia itu tidak diukur dari itu tadi. Diukur dari mana? Diukur daripada doa yang kita baca. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201 insyaallah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah tujuan kita yang merupakan akumulasi dari kebahagiaan itu di situ. Orang itu akan bahagia. Ini menjadi cita-cita kita semuanya. Manakala kita selamat di dunia, kita selamat di akhirat, dan juga tidak merasakan pedihnya api neraka. Nah, ini menjadi cita-cita kita. Oleh karena itu, mari kita luruskan semuanya cita-cita kita, bahwa kita itu bercita-cita atau berazam. Ya, al-azm kita itu adalah selamat di dunia, selamat akhirat. Ya. Simbolnya adalah digambarkan kita, atau hakikatnya adalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hakikatnya di situ. Saya pernah ngaji itu, kata guru saya, orang bertemu dengan masuk surga itu bahagia. Tapi bertemu dengan Allah itu jauh lebih bahagia. Kadang-kadang begitu. Ya bukan kadang-kadang ya, memang selalu begitu. Jadi kadang-kadang kita itu datang ke rumah yang bagus. Ya. Kita lebih bahagia ketemu orangnya daripada merasakan rumahnya itu. Demikian juga di surga itu begitu, kata guru saya. Ya. Cuma beliau tidak mengutipkan hadisnya atau keterangannya, tapi keterangannya begitu, bahwa ya namanya santri ya manut saja nasihatnya guru kita, itu insya Allah betul. Mungkin beliau tidak menjelentrehkan hadisnya, saya belum menemukan. Tapi intinya adalah bahwa bertemu dengan pemilik surga itu lebih bahagia, lebih nikmat daripada sekedar masuk surga. Itu. Karena itu kita bercita-cita atau berazam ingin masuk surga. Itulah cita-cita kita di surga itu, kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cita-cita kita yang tertinggi. Jadi kalau kita ngajari anak-anak kita, cita-citanya bukan sekedar mengumpulkan harta, sekedar punya jabatan, tapi lebih dari itu adalah kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cita-cita kita. Lantas bagaimana dengan harta? Bagaimana dengan jabatan? Bagaimana dengan popularitas? Itu bukan cita-cita, tapi sarana, media, fasilitas untuk menggapai cita-cita kita itu. Sehingga jangan sampai naudzubillah kita ini sebagaimana yang tidak paham ya, waktunya, tenaganya, pikirannya habis untuk ngurusi dunia. Sampai salat jamaah tidak sempat ngurusi pekerjaan, taklim tidak sempat ngurusi pekerjaan, ngumpul sedekah eman karena ingin bangun rumah dan sebagainya seperti itu. Hadirin Allah, itu yang pertama. Jadi hati ini ya, hati untuk supaya ada al-azmi. Dan peran hati ini sangat penting. Sangat penting karena sangat berpengaruh kepada yang lainnya. Ini ada keterangan dari hadis ya, ada. Saya bacakan juga ya. Ini juga terkenal, ini mungkin kita sama-sama kenal juga. Allah wa inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Allah wa yaqul. Jadi di dalam hati, di dalam fisik ini ada hati. Di mana hati ini akan mencerminkan kebaikan jika hati itu baik. Akan tetapi sebaliknya jika hati ini jelek, maka yang lain pun akan ikutan jelek. Maka oleh karena itu, mari bersama-sama kita senantiasa menjaga hati kita
memperbaiki hati kita, ya, termasuk dalam bentuk majelis taklim ini. Kita ini tidak bisa memperbaiki hati kita tanpa tausiah, tanpa majelis taklim begitu. Dan sama termasuk saya juga begitu. Mungkin jenengan yang suatu saat punya kesempatan juga begitu. Pada akhirnya adalah ketika kita menasihati orang lain, mentausiah orang lain, mengkhutbahi orang lain, itu sesungguhnya adalah juga mengkhutbahi dirinya sendiri, menceramai dirinya sendiri. Sebab bahaya kalau orang itu hanya pintar menceramai orang lain, pintar menasihati orang lain, tanpa dia tidak menasihati dirinya sendiri, itu bahaya. Jadi khitabnya nasihat itu tidak hanya majelis taklim jamaahnya, tidak, termasuk dirinya sendiri itu khitabnya. Ya. Khitabnya itu kita. Allah berfirman, kabura maktan indallahi antaqulu bala taf'alu. Allah sangat benci kepada orang yang ngomong doang, ya. Dia banyak berbicara tapi dia tidak mengamalkan. Jadi agaknya adalah kita sama-sama mendapatkan tausiah. Saya di depan ini punya kesempatan berikan tausiah untuk diri saya dan juga jenengan semuanya itu. Mana yang paling baik, mana yang paling utama, dan mana yang paling manfaat, tergantung hati kita masing-masing. Sengaja jadi jamaah mengikuti pengajian, kalau lebih ikhlas, lebih niat, lebih semangat, itu lebih baik daripada tadi tukang ceramahnya tapi merasa pintar sendiri, merasa mulia, merasa terhormat. Itu kan juga penyakit hati. Itu ya. Jadi itu masalah hati. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala itu menganugerahkan yang namanya al-aqlu. Al-aqlu itu akal. Sama. Ini bukan akal dalam arti otak yang bentuknya putih, lembut, itu bukan seperti itu. Tapi akal dalam arti akal itu adalah secara makna rohani. Di mana dengan akal ini kita bisa berpikir, ya, kita bisa mengembangkan potensi, kita bisa mengembangkan yang ada di sekitar kita. Maka dengan akal ini akan mampu kita yang namanya al-ilmu. Dengan akal kita bisa al-ilmu. Sekali lagi bukan otak, tapi akal. Ini anugerah dari Allah Ta'ala. Kambing itu punya otak. Itu makan gulai kepala kambing ada otaknya itu enak. Bagi yang nggak punya penyakit darah tinggi atau mungkin asam urat. Tapi bukan itu yang dimaksud. Jika kita bisa melihat, sejak dulu kambing itu nggak punya peradaban, sehingga dia ya begitu itu dari dulu. Ya. Tapi manusia itu dengan akal bisa berilmu. Dia bisa berpikir, dia bisa mengatur strategi, dia bisa merancang rencana dengan ilmu itu. Dia bisa melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga peradaban manusia itu semakin lama semakin canggih. Mungkin masa kecil kita dengan sedaya ini mungkin tidak pernah berpikir ada barang kecil, tidak ada kabel, tapi bisa untuk ngomong dengan orang yang ada di luar negeri. Seusia dengan saya ini kan waktu kecil kan nggak berpikir begitu, tapi sekarang itu bisa untuk macam-macam begitu. Jadi logika sekarang ini kalau dulu digambarkan oleh Kanjeng Nabi kepada sahabat-sahabatnya, sahabat bahwa nanti kita itu di akhirat akan ditampakkan perilaku kita, akan ditampilkan perilaku kita, mulai dari kita lahir sampai kita mati, akan dimunculkan. Kan kita waktu kecil sering dapat cerita itu ya. Waktu kita ngaji kan diceritain sama guru-guru kita itu. Nanti kita akan ditampilkan kehidupan kita itu. Mungkin zaman kita dulu agak sulit menggambarkan, ya, tapi sekarang enggak. Manusia saja bisa merekam bayi, direkam, kemudian dia ditampilkan kita dewasa. Ya, itu bisa. Apalagi sekarang ini itu teknologi manusia, bukan teknologinya Allah, jauh lebih canggih, jauh lebih mudah menampilkan itu. Jadi kalau orang-orang ateis nggak percaya, nggak mungkin nanti kita akan ditampilkan mulai lahir sampai nanti kita mati, nggak mungkin. Tapi dengan teknologi semakin menjawab keraguan semacam itu. Yang aku lihat, alhamdulillah
Ya barangkali kita ini punya file-file negatif, gitu ya. Kita ini kan, saya jenengan punya file-file negatif. Mungkin dari mata kita, mungkin dari tangan kita, mungkin dari lisan kita. Itu ada file-file negatifnya. Maka sebelum file itu ditampilkan oleh Allah Ta'ala, ada baiknya kita menghapus file itu, mendelete-nya. File kita itu banyak, yang positif banyak, yang negatif juga banyak. Maka hendaknya sebelum kita ditampilkan Allah file kita yang negatif itu, ada baiknya kita sama-sama mendelete-nya. Dengan apa? Dengan taubat, dengan istighfar, dengan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah file itu negatif. Dan mudah-mudahan nanti kita semakin lama semakin banyak yang kita hapus, ya. Kita sholat, kita minta ampun pada Allah Ta'ala, kita i'tikaf, kita ngaji, sama akan menghapus seperti itu. Termasuk mudah-mudahan nanti di pandemi ini, kalau orang di luar Islam barangkali bingung. Tapi kalau kita tidak, insya Allah setelah kita berikhtiar secara maksimal, ya, ikuti protokol kesehatan, berusaha hati-hati, kok masih sakit, ya tidak apa-apa, ikhlas saja. Sebab dengan sakit itu insya Allah akan mengurangi dosa kita, akan mengurangi seperti sabun mengurangi kotoran di tubuh kita itu. Tentu dengan catatan kita sudah berikhtiar, ya hati-hati, ya harus berobat, ya macam-macam tapi itu. Ya seperti kalau kita kehilangan dapat musibah, kita musibahnya dapat musibah kehilangan, katakanlah sandal kita hilang, sepatu kita hilang, sepeda motor kita hilang. Kalau kita ikhlas itu jadi sedekah. Itu tentu dengan catatan tadi itu, ndak gampang enggak. Ya tetap ada ikhtiar, sepeda motor ditempatkan yang aman, digembok. Kok hilang? Ya jadi sedekah kita. Itu. Nabi mengatakan begitu. Nabi waktu itu bukan sepeda motor tapi onta. Karena ada sahabat yang datang kepada Nabi, ontanya digeletakno begitu. Ditegur oleh Nabi. Kok digeletakno? Lah hilang ya. Enggak apa-apa saya tawakal. Bukan begitu tawakal. Ikat dulu ontamu baru tawakal. Jadi sedekah itu setelah tawakalnya itu dilakukan dengan ikhtiar. Bukan seperti itu. Sakit kita, meninggal kita jadi sarana kita dapat ampunan, meninggal dapat sarana syahid jika sudah berikhtiar. Bukan gampang bukan remeh Inilah seperti itu. Jadi sekali lagi dengan akal ini kita bisa namanya al-ilmu, bisa berilmu, bisa mengatur, bisa memanage, bisa merencanakan. Ya apa caranya supaya cita-cita itu tercapai dengan ilmu itu. Jadi ilmu ini menjadi sarana untuk menggapai cita-cita itu. Kita punya cita-cita harus dengan ilmu itu. Nabi menyampaikan, man uridu dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Jika kamu ingin kebaikan, ingin sukses, ingin mendapatkan dunia, pakai ilmunya. Ingin akhirat harus dengan ilmunya. Ingin kedua-duanya harus dengan ilmunya. Jadi dengan ilmu seperti itu. Maka kita nggak main-main dengan ilmu itu. Jadi mencari ilmu itu wajib, pinternya nggak wajib. Kita tuh hanya diwajibkan mencari ilmu, bukan menjadi orang alim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang diwajibkan itu adalah mencarinya, bukan pinternya. Sebab orang itu potensinya macam-macam. Ada potensi yang berbeda, ya macam-macam. Ada sih nggak pati pinter, tapi rezekinya gampang. Ada begitu. Saya punya tetangga di mertua itu, masya Allah, wong nggak pati pinter, lulus SD enggak, tapi dunia ini sakarangnya paling sugih. Jadi ilmu itu nggak menjamin dia kaya, pinter nggak menjamin dia paling kaya, enggak begitu. Tetangga nggak lulus SD itu,
Tapi masya Allah tadi sekarang kalau sing nandingi seperti ini. Ya. Jadi ya, dengan ilmu ya. Oleh karena itu wajib mencari, wajib. Nama wajib itu ya wajib. Artinya ya harus diupayakan. Gak lek kober, gak lek nganggur, gak lek timbangannya ke pengerjaan. Enggak, wajib dikerjakan begitu. Nah, bagaimana enggak mencari ilmu ya berdosa karena dia tidak mau mencari ilmu. Jadi kita datang ke sini ini sama-sama mencari ilmu, talabul ilmi. Ini jadi alasan kita. Kalau kita sudah istiqomah, alhamdulillah masjid kita ini sudah memfasilitasi pekan ini tentang akidah, pekan ini tentang ibadah, pekan ini tentang fikih. Fikihnya ada ya? Tentang fikih gitu. Itu fasilitasi. Kita sudah belajar, sudah ngaji, sudah talabul ilmi. Kok ibadahnya sih gak sempurna, enggak apa-apa. Nanti di akhirat itu urusannya gampang karena kita sudah berusaha. Salatnya gak sempurna, ngajinya gak sempurna, enggak apa-apa. Wong wis sudah ngaji, rekamannya ada. Itu Allah saya rekamannya itu ngaji di Madinah itu. Setiap Sabtu saya ngaji, walaupun ngajinya seminggu sekali. Saya ngaji itu. Terus belajar fikih, gak ngerti yo takon, masalah akidah gak ngerti yo takon, masalah ibadah wis takon. Itu jadi alasan kita. Tapi lek ngaji enggak, belajar enggak, besok tengah ibadahnya sih blontang-blonteng. Salatnya gak karu-karuan, ngajinya gak karu-karuan. Gak punya alasan kita untuk dipertanggungjawabkan. Jadi mudah-mudahan ngaji ini jadi sarana kita menjadi alasan seandainya nanti kita dipanggil oleh Allah, belum sempurna sholat kita, belum sempurna wudhu kita, belum sempurna puasa kita, belum sempurna ibadah kita yang lain, minimal kita sudah punya alasan, sudah belajar cuma belum bisa. Jadi mencari itu wajibnya seperti ini. Hadirin Allah yang berikutnya, jadi ini sudah mulai ada benang merahnya ya. Ada cita-cita, ada strategi. Dengan strategi ini dengan ilmu itu. Ya, ini adalah dengan Allah memberikan kita namanya al-jasadu, fisik. Maka dengan fisik itu kita bisa mengamalkan atau al-amal, beramal. Sebab cita-cita yang besar, strategi yang matang, tanpa diamalkan ya percuma. Cita-cita besar betul dengan Allah Ta'ala. Ilmu sholatnya sematang, gak sholat, ya percuma. Berat itu. Cita-cita betul dengan Allah Ta'ala. Ya. Ilmu tentang baca Quran sudah fasih, tapi gak baca Al-Quran. Gimana? Jadi cita-cita yang besar itu ditopang dengan strategi yang mapan, dengan ilmu, dilaksanakan dengan amal. Siapa yang melaksanakan? Fisik. Badan ini yang melaksanakan itu. Hati punya cita-cita, akal punya ilmu, jasad mengamalkan itu. Akhirnya jadi sebuah rangkaian. Nah, semua syariat yang Allah turunkan pada kita melalui Rasulullah SAW itu pasti memberikan manfaat. Itu mesti memberikan maslahah bagi kita, baik secara fisik maupun secara rohani. Menyehatkan secara fisik juga menyehatkan secara rohani. Apa saja, sholat kita, puasa kita, masya Allah. Kalau kita kok berbaca buku tentang fadhail puasa, fadhail sholat dari sisi medis, luar biasa sebenarnya seperti itu. Dan selama ibadah itu dilaksanakan dengan syariat yang Allah turunkan sesuai dengan contoh yang ada, maka akan berikan manfaat bagi lahir batin kita. Puasa misalkan, puasa syaratnya seperti apa? Ya seperti itu kata Nabi, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Laksanakan dengan seperti itu. Itu akan memberikan dampak yang positif. Summu tasih, wasalah niscaya kamu sehat. Puasa sehat itu jika melaksanakan sesuai dengan tuntunan yang ada. Tapi puasa nih
sesuai dengan tuntunan sakarepe dhewe, ya bisa jadi tidak membawa kesehatan. Sholat juga begitu. Sholat itu begitu. Kemarin saya mengikuti pengajian tentang wudu. Wudu niku kenapa Nabi itu kuping tidak hanya ngene tok. Tapi kok dipelurut begini. Nggih, dikira loh. Itu ternyata menurut medis di telinga ini banyak saraf-saraf yang berhubungan dengan mata, dengan otak, dengan macam-macam seperti itu. Nah itu kalau tiap saat kita peluruti itu kan kadang-kadang pijat saraf. Ya enggak sehat, ya enggak heran. Kalau Kanjeng Nabi itu sehatnya luar biasa. Semuanya serba sempurna, semuanya serba tuntunan wahyu. Bagaimana bila membasuh wajah, telinga, posisi sholat, itu berdampak. Ya. Di mana bukti Nabi itu sehat? Ya. Saya cuma sekali. Usia berapa beliau perang? 50 sekian, 54 kalau nggak salah. Itu baru perang. Perangnya bukan jarak jauh dengan bawa tembak, bukan. Depan membawa pedang, depan membawa perisai. Belum ditambah menggunakan baju besi. Saya ini usia 54. Saya usia 50 insyaallah. Mudah-mudahan nanti saya sampai usia panjang. Saya Maret ini usia 50. Main badminton itu cuma kuat 2 set, 3 set, enteng musuhi. Ya. Nah kita itu kadang kita bisa bayangkan Nabi itu seberapa beliau sehat, seberapa beliau kuat. Usia 54 baru mengangkat pedang, perang dengan cara seperti itu, bukan jarak jauh, tapi jarak dekat. Yuk gaprak-gaprakan begitu. Itu kalau fisiknya seperti kita nggak kira kuat. Paling angkat baju besi ini udah guys menggeng-menggeng gitu. Itu berarti fisiknya seperti itu. Kenapa? Beliau dirawat oleh Allah dengan syariat wudu, syariat salat, syariat puasa itu memelihara beliau, menjaga beliau sehingga beliau menjadi pribadi yang sehat. Itu kuat di luar. Ini jangan disensor ya. Belum kuat di dalam. Istrinya berapa? Sehari bisa berapa kali? Itu kata pembantunya. Beliau mengatakan itu diberikan kekuatan 30 orang sesungguhnya. Masya Allah. Keluar sehat di dalam, sehat di luar, kuat di dalam, kuat di luar. Jadi jangan dibayangkan seperti kita pisan wis ambruk. Maka Nabi mengajarkan kita ini ya wudu. Sing jaga gak ngerti yang beda kapan. Itu berarti itu. Al-jasa itu gitu. Tapi ya, jadi ini lanjutnya begini. Jadi cita-cita yang besar oleh hati tadi itu diatur strateginya dengan ilmu dan dipraktekkan oleh fisik. Pas ya, ini satu jalur. Inilah yang Allah berikan potensi kepada kita itu. Nah, setelah kita diberi potensi itu, kita oleh Allah diberikan amanah, tugas. Apa itu? 2. Yang pertama adalah al-ibadah, yang kedua adalah al-mas'uliyah. Yang pertama adalah ibadah. Jadi setelah Allah berikan potensi kita pada kita tadi itu yang saya jelaskan, Allah memberikan yang namanya amanah. Nah, amanah ini mau tidak mau harus kita pertanggungjawabkan. Sebab kita sudah mendapatkan fasilitas tadi itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas tidak suka, harus mau dapat amanah itu. Siapapun kita, kaya, miskin, ganteng, elek, dapat amanah itu semuanya. Amanah aja cuma 2, yaitu namanya al-ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Sehingga sesungguhnya kita itu bisa ibadah selama 24 jam non-stop. Kemarin sudah saya sampaikan tentang adab makan.
adab tidur. Itu baru 1-2 sisi. Ya. Jadi kalau kita itu karena Allah mengatakan begitu. Kita ini diciptakan untuk ibadah, gak untuk yang lain-lainnya. Sehingga apapun yang kita laksanakan, sesungguhnya jika kita menggunakan SOP-nya Kanjeng Nabi itu masuk ibadah. Ini saya ulangi ya, ini penting ini. Kita itu diciptakan untuk ibadah. Jika apapun yang kita lakukan, jika menggunakan SOP-nya Kanjeng Nabi, menurut sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, menurut perintahnya Kanjeng Nabi, itu jadi ibadah. Meskipun sekilas tidak berbentuk ibadah. Maka selama kita mengikuti Kanjeng Nabi, SOP-nya Kanjeng Nabi, jadi ibadah. Sehatlah kita. Ya. Baiklah tubuh ini. Itu secara fisik, tapi juga dapat pahala. Tidur kita, jika kita baik tidur kita sesudah SOP Kanjeng Nabi, dapatlah kita itu. Sehingga nggak ada, sehingga kita nggak ada yang kita lewati tanpa adanya ibadah seperti itu. Kita menggauli istri kita, kita mendidik anak kita, kita merawat keluarga kita, semuanya beribadah. Memang kita diciptakan untuk ibadah. Tadi itu al-ibadah. Oleh karena itu lagi, jadi kita sama-sama tahu ya, diciptakan dari awal tadi, diberikan potensi untuknya tadi adalah untuk ibadah. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita masih punya kesempatan, kita gunakan waktu kita gunakan kesempatan kita, semuanya untuk ibadah. Tidur kita bernilai ibadah, makan kita bernilai ibadah, bergaul kita bernilai ibadah, berhubungan dengan istri itu juga bernilai ibadah, bekerja kita ibadah, sekolah kita beribadah, bertetangga kita juga ibadah. Sehingga nggak ada yang tidak bernilai ibadah. 24 jam full sampai tidur. Apakah bisa mandi kita beribadah? Bisa. Apakah bisa BAB kita beribadah? Bisa. Selama kita mengikuti SOP-nya Kanjeng Nabi. Ini sudah paham ya. Kalau mau masuk kamar kecil, masuk dengan kaki, sunahnya kaki kiri. Baca doa. Selama di dalam tenang. Kenapa kaki kiri? Nah itu ternyata ada hikmahnya juga. Jagane lek jedinge lunyu. Nek kepleset sikil kakinya secara umum itu lebih kuat daripada kaki kiri. Karena saya pernah mengalami masuk kaki kiri kepleset, alhamdulillah kaki kanan masih di luar sehingga nggak jadi kecekluk. Lek kecekluk kan yelo. Belum yang lainnya gitu. Makan kita, tidur kita. Ya benar dengan kita istiqomah berwudu, apalagi yang mendawamkan wudu. Dan wudu adalah apa nih? Istilahnya lek batal wudu nih loh. Nah itu malah, insya Allah kalau kemarin disarankan sering cuci tangan, itu gak hanya cuci tangan, tapi sak raine, sak tangannya, sak sikile, sak sembarangan itu dibaca. Nggak ada salahnya kita mendawamkan wudu seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah al-khilafah, al-mas'uliyah, memimpin, tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, kamu adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ini amanah yang kedua. Jadi amanah yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah memimpin. Bagaimana teori memimpinnya? Bagaimana realisasi memimpinnya? Itu adalah mengajak yang kita pimpin untuk menuju yang Allah ridho. Itu konsep dasarnya. Jadi kalau kita jadi memimpin itu adalah ya apa caranya? Bagaimana caranya yang kita pimpin ini supaya menuju yang Allah ridho? Sebab pemimpin nanti itu akan diminta pertanggungjawaban. Gitu. Diminta pertanggungjawaban. Kita percaya dengan itu. Gitu. Kalau masih bujang, ya mimpin awake dhewe. Mimpin motone, mimpin tangane, mimpin sikile.
punya anak istri, mimpin anak istri nih. Diarahkan anaknya untuk kenal dengan Allah. Kebetulan jadi RT, mimpin warga RT ini. Kebetulan jadi camat atau bupati atau wali kota atau gubernur atau presiden, mimpin yang dia. Maka ini kalau kita tuh melihat ini dari sisi amanah, itu orang akan hati-hati sekali, akan luar biasa sekali gitu. Sebab akan diminta bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ada hadis yang panjang dan itu berkaitan dengan masalah orang yang bangkrut itu. Kapan hari saya ditanya itu ya. Jadi orang bangkrut itu adalah orang yang kata Nabi dia datang ke akhirat dengan banyak membawa pahala. Pahala haji, pahala sholat, pahala ngaji dan lain sebagainya itu. Tapi dia sebelum masuk surga banyak orang yang menuntut sebab dia berbuat dolim, dia berbuat yang tidak adil. Maka alhamdulillah kalau orang itu seorang pemimpin itu paham tentang ini, tidak akan berani korupsi. Nek pejabat, wali kota, bupati, gubernur dan seterusnya itu kok paham tentang ini, hadis ini ya tentang muflis ini. Muflis ya, bukan muflis, bangkrut artinya itu. Ya akan berani korupsi. Insya Allah nggak akan berani. Sebab dia meyakini hadis ini. Sampai katakanlah dia berani korupsi tingkat kota misalkan mengkorupsi uang sosial bansos apa ya, berapa ratus ribu atau berapa ribu orang yang akan datang ke akhirat. Ini kita ngeten ini realitanya begitu. Kalau memang dia tidak segera taubat, dia tidak mengembalikan hak-haknya seperti itu, kita khawatir kalau orang ini nanti di akhirat, ya dia memang bawa ibadah haji, dia bawa pahala sholat, dia bawa ngaji, tapi orang antri nuntut dia itu haknya diambil karena dia tidak mengembalikan haknya di dunia. Berapa ratus orang, berapa ribu orang yang didolimi menuntut seperti itu. Bagaimana cara Allah memberikan keadilan? Nah, gak dituntut ya ganjaran diambil, dikasihkan. Datang lagi diambil lagi ganjarannya dikasihkan. Terus kok masih datang lagi pahalanya udah habis. Bagaimana solusinya? Dosanya cukup dikasih lagi. Ini begini. Inilah kalau kita tuh pemimpin kita paham tentang hadis ini, tentang muflis ini, Masya Allah dia tidak akan berani seperti itu. Maka tugas kita adalah mendoakan dan mendorong supaya orang saleh itu jadi pejabat, orang-orang saleh jadi legislatif, orang-orang saleh yang paham tentang hadis ini, orang-orang saleh yang takut dengan pembalasan semacam ini. Nah, jadi orang yang nggak paham dengan hadis ini, ngaji gak tahu, sholat gak cangkep, hadis gak paham, jadi pejabat juga mati-mati. Kalau dia itu ahli ngaji, paham tentang hadis dan sebagainya, insya Allah ya dia akan terjaga, tidak akan terjaga di semacam itu. Nah, tugas kita adalah kita supaya orang soleh itu leiso orang yang jadi pejabat itu paham tentang hadis semacam ini. Ben duwe rasa wedi, lek gak duwe pemahaman tentang hadis ini gak wedi, gak berpikir sampai seperti itu. Hadirin Allah, kemudian setelah kita diberikan potensi, kemudian Allah memberikan amanah. Nanti setelah amanah itu ada yang namanya al-jaza, balasan. Jaza itu balasan. Maka barang siapa yang menunaikan amanah dengan baik, dengan tanggung jawab, dengan mas'uliyah, tentu balasannya baik. Digambarkan dibalas dengan surganya Allah SWT, di mana kenikmatannya belum pernah terlintas dalam benak pikiran manusia. Itu surga. Jadi surga itu adalah kenikmatan yang belum pernah
terlintas dalam benak kita. Naik mobil yang paling mahal itu katanya enak. Ini tidak pernah terlintas dalam pikiran orang-orang yang hidup 1000 tahun yang lalu. Dan kita juga begitu. Kita bisa jadi ada kenikmatan lain yang belum pernah dalam pikiran kita masing-masing. Ada sebenarnya banyak kenikmatan-kenikmatan yang belum terpikirkan kita. Selama masih pernah kita bayangkan, selama pernah kita pikirkan, wah ini kok menolak. Itu berarti belum surga itu, karena masih mampu dipikir oleh manusia. Dan yang terakhir adalah jika kita mengkhianati amanah itu, jika kita mengkhianati yang Allah amanahkan, surga neraka Allah balasannya yang ngerinya juga belum pernah terlintas dalam pikiran manusia. Kalau misalnya sudah bisa, mari bersama-sama kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna rabbana saghfir. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala ta'atik wa ta'atat ala nusrati syaratik fa wasik Allahumma rabbi tataha wa atimu tahawatiha subhanaha wa amdaha binurika alladhi la yakhbu wa sallim fi dil iman bi. Allahumma adina al-haqqa haqqa wa ittiba'ah wa adina al-batila batila wa rujudina. Allahumma afina fi badalina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.